Saya lanjutkan ya, supaya bisa nanti kalian bisa mendownload artikel dari apa namanya, dari jurnal ya, dari website. Kalian harus mendownload mendelay apa namanya ini, importer ya. Ini. Nanti kalau kalian buka Chrome, tapi harus dari Chrome ya. Chrome harus ada di sudut kanan ini simbol mendelay. Sudah lihat ini simbol mendelay ini? Sudah, lihat, Pak. kan? Itu harus di-download dan diinstalasi ke Chrome kita. Supaya bisa nanti kalian langsung menambah buku ke library kalian di Mendeley dari internet. Entahkah itu buku, entahkah itu jurnal. Kalau ada e-book nanti dari internet harus ada ini, simbol ini di Chrome kalian. Nah, bagaimana supaya itu ada terinstal di apa namanya di Chrome kalian? Nah, itu ada tutorialnya. Nah, ada tutorial yang harus kalian ikuti, ya. Nah, misalnya ini saya kirimkan ke grup kita nanti apa tutorialnya. Wah, mudah-mudahan ini bisa dibuka lagi ini. Tidak masalah. Ayo, come on. Iya, oke. Apakah sudah terlampau banyak program di sini jadi lambat semua? Atau ada virus? Oke, ini ya sudah saya buka dulu. Sebentar. Masih lambat. Bentar. Jadi kita harus ada plugin ya, plugin istilahnya. Itu yang akan kita install nanti ke apa kita, ke Chrome kita. Ini ya ada tutorialnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan Mendeley Web Importer. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana cara menambahkan artikel ataupun buku ke library Mendeley kita. Nah, Mendeley Web Importer sendiri pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yaitu menambah artikel jurnal atau buku ke library Mendeley kita. Namun, Mendeley Web Importer akan membantu kita untuk lebih mudah dalam menambahkan artikel jurnal atau buku ke library Mendeley kita. Baik, langkah pertama, kita masuk ke Google Chrome. Bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox. Pada kali ini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian, pada mesin pencarian, ketikkan saja Mendeley Web Importer. Kemudian, klik Web Importer Mendeley. Nah, pada tampilan ini, klik Get Web Importer for Chrome. Nah, kemudian kita akan dialihkan ke jendela ekstensi Google Chrome. Nah, cara kerja Mendeley Web Importer nantinya akan menyatu ke ekstensi Chrome kita. Nah, perhatikan, ini saya buka tab baru dulu. Di sini belum ada logo Mendeley sama sekali, ya. Dan nantinya ketika Mendeley Web Importer itu berhasil kita install dan kita hubungkan dengan ekstensi Chrome kita, maka nanti logo Mendeley akan muncul di bar ini. Ini kita close dulu. Selanjutnya, klik Add to Chrome. Nah, ini atau tambahkan pada Chrome-nya. Klik.
Kemudian akan muncul tab seperti ini, klik Add Extension. Kemudian dia akan terdownload. Ketika muncul seperti ini, klik Turn on Sync. Ya, ini untuk disinkronisasikan. Klik Yes, I'm in. Ketika logo, perhatikan ini ya, logo Mendeley telah muncul pada bar ini. Itu artinya Mendeley web importer kita telah berhasil dimasukkan atau dihubungkan dengan ekstensi Chrome kita. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kerja Mendeley web importer ini? Ini saya buka baru. Kita coba mencari artikel yang ada di Google Scholar. Di sini kita telah masuk ke Google Scholar, kita cari artikel. Oke, di sini kita akan mencari artikel tentang kemampuan berpikir kritis. Ini sebagai contoh ya. Nah, jika pada video sebelumnya, ketika kita ingin menambahkan artikel atau metadata artikel ke library Mendeley kita tinggal klik icon kutip ini, kemudian kita klik Riffman, sehingga nanti akan terdownload file RIS. Nah, dengan Mendeley Web Importer, kita akan lebih dimudahkan. Bahkan yang masuk ke library Mendeley kita tidak hanya metadatanya, namun ikut dengan PDF atau file artikel aslinya. Caranya, contoh kita akan mengambil artikel pertama, peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP melalui pendekatan kontekstual teaching and learning. Ya. Caranya, kita klik. Nah, kemudian kita akan diarahkan langsung ke web dasar asal dari artikel tersebut, yaitu dari Jurnal Pendidikan Matematika. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita memasukkan ke library Mendeley kita? Kita tinggal arahkan kursor menuju logo Mendeley Web Importer ini, kemudian klik sekali. Selanjutnya, kita akan diminta untuk login dengan akun Mendeley kita. Klik pada bagian ini, selanjutnya klik sign in. Nah, kita akan diminta untuk login menggunakan akun Mendeley kita. Silakan login dengan akun Mendeley yang telah kita buat. Setelah login, akan muncul akun kita, akan terlihat pada bagian bawah ini. Selanjutnya, kita tinggal memilih artikel yang kita butuhkan tadi. Nah, ini ya, telah muncul di sini, peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP melalui pendekatan kontekstual teaching and learning. Ya, selanjutnya, tinggal klik pada kotak kosong ini, sehingga berubah menjadi tanda centang. Pastikan berubah menjadi tanda centang, selanjutnya klik Add. Kita tinggal cek Mendeley kita. Ini belum ada di sini ya. Kenapa belum ada? Karena kita belum melakukan sinkronisasi data. Untuk memunculkannya, klik saja sinkron pada menu bar yang ada di sini. Klik, tunggu hingga 100%. Baik, di sini telah berhasil kita sinkronisasikan, dan artikel yang telah kita tambahkan tadi sudah ada pada library Mendeley kita. Sebenarnya untuk memperdalam pemahaman kita terkait penggunaan Mendeley Web Importer ini, kita akan coba menambahkan satu lagi artikel dari Google Scholar. Caranya kita kembali ke Google Scholar. Misal kita akan menambahkan artikel ini, penerapan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP. Oke. Caranya sama, tinggal kita klik. Kemudian kita akan dalikan ke rumah jurnalnya. Selanjutnya, kita tinggal klik Mendeley Web Importer. Ini artikel kita telah berhasil terdeteksi oleh Mendeley Web Importer. Judulnya penerapan model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMP. Nah, di sini kita akan
memasukkan artikel ini ke Mendeley kita. Nah, perlu diperhatikan bahwa di sini ada dua tanda checklist. Checklist pertama yaitu add PDF if available, artinya jika PDF tersedia, dia akan otomatis masuk ke Mendeley kita. Contohnya pada penambahan artikel yang pertama tadi. Anda bisa mencentang ini, bisa tidak. Kalau misalkan Anda centang ini, ketika PDF itu tersedia, dia akan otomatis masuk ke Mendeley Anda. Kemudian di Mendeley itu, nanti Anda bisa membaca artikel tersebut. Namun ketika PDF tidak tersedia, yang masuk ke library Mendeley Anda adalah metadatanya saja. Diketahui bahwa Mendeley sendiri, karena kita menggunakan versi yang free atau gratis, dia memiliki batas kuota hingga maksimal 2 GB saja. Artinya library Mendeley kita hanya mampu menyimpan 2 GB. Ya. Nah, ketika kita menambahkan file PDF, otomatis ruang akan terpakai. Maka dari itu, Mendeley Web Importer memberikan opsi kepada kita apakah ingin menambahkan PDF-nya atau tidak. Yang wajib menjadi centang adalah yang bawah ini. Karena ini adalah metadata yang akan masuk ke library Mendeley kita. Oke, kita asumsikan kita akan mencentang dua-duanya lagi. Kemudian kita klik Add. Kita tinggal buka kembali Mendeley. Kemudian klik sinkronisasi. Dan artikel kedua telah berhasil masuk ke library Mendeley kita. Ya. Nah, di sini ada PDF-nya. Ini artikel pertama, telah berhasil kita download PDF-nya. Yang kedua, berhasil kita download PDF-nya. Nah, bagaimana cara membacanya? Kita tinggal klik pada PDF ini, kita klik 2 kali, dan dia akan otomatis membuka artikel tersebut. Kita tinggal baca, kemudian ketika ingin selesai, klik saja close pada bagian ini, hingga kita masuk kembali ke library Mendeley kita. Nah, kemudian di sini metadata yang masuk masih salah ini ya. Anda bisa edit metadatanya sesuai dengan instruksi pada tutorial keempat. Nanti link videonya akan saya buatkan di kolom deskripsi atau di akhir video. Cukup sekian video tutorial tentang penggunaan Mendeley Web Importer pada kali ini. Apabila ada hal yang ingin Anda tanya, silakan bubuhkan pertanyaan Anda pada kolom komentar. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin ya cara memasang web importer ya, web importer. Jadi harus ada tanda web importer itu di Chrome kita. Jadi harus ada ini. Kalau tidak ada ini, maka kita tidak bisa menambah referensi kita dari internet ke library Mendeley kita. Sama seperti ini kan simbol Google Scholar. Jadi kalau tidak ada Google Scholar kita, nanti kita tidak bisa mengambil data dari Google Scholar. Nah, jadi emang harus ada. Ini Google Scholar, ini Mendeley. Nah, jadi harus kita apa? Misalnya kalau kita klik ini, dia akan bisa langsung ke Google Scholar. Nah, gitu ya. Jadi ini Mendeley. Kalau kita klik ini, kita akan bisa mendapatkan akses ke Mendeley kita. Dan kita akan bisa menambah apapun, buku, jurnal, video, bisa masuk ke Mendeley kita. Nah, persoalannya tadi, yang diberi gratis oleh Mendeley hanya 2 giga. 2 giga. Jadi kalau terlampau banyak pun kita masukkan buku-buku, nanti dia akan tertolak oleh Mendeley. Kecuali kita upgrade. Jadi kita berlangganan. Jadi kita upgrade, dia bisa menjadi misalnya 50 giga atau 100 giga, 200 giga, tapi bayar tiap bulan. Jadi bayar tiap bulan. Sama seperti Google Drive kan. Google Drive kan hanya diberi 15 giga, 5 giga kan, 5 giga gratis. Tapi kalau mau ditambah, dia harus kita upgrade dia menjadi
misalnya 200 giga. Nah, misalnya ini ya, coba kalian lihat. Kalau kalian buka ini, Google Drive kan, Google Drive. Jadi kalau Google Drive yang gratis, seperti yang saya katakan tadi, dia hanya 5 giga. Padahal data kita ada banyak sekali. Mungkin ada banyak file-file ya, lagi menulis skripsi, banyak file, baik video atau rekaman. Gitu. Maka kita harus tambah ini. By storage. Kalau saya sudah by storage saya, ini sudah 200 giga. 200 giga saya. Dan itu sudah terpakai 128 giga. Tinggal sedikit lagi. Dan ini biasa saja nanti saya akan tambah. By storage misalnya. Nah, kalau ini kan, kalau 200 giga, tiap bulan saya bayar 43.000 tiap bulan. Nah, kalau misalnya nanti kurang lagi ini, yang 200 giga ini, saya akan tingkatkan ke 5 tera. 2 tera. 2 terabyte. Berarti setiap bulan saya akan bayar 135.000 ke Google Drive. Nah, kalau kita mau tadi gratis hanya 505 giga gratis. Nah, tapi kalau saya sudah beli yang 200 gigabyte dan bayar 43.000 per bulan. Nah, itu pun saya tunjukkan tadi, data saya sudah habis ini kan. Nah, Google Drive saya sudah habis 128 giga yang sudah dipakai. Ini tinggal sedikit lagi. Google Foto yang paling banyak. Tengok ini, Google Foto 78 giga. Email 1,2 giga aja. Google Drive 49 giga. Jadi memang paling banyak menggunakan kita Google Drive karena foto. Dan memang licik licik Google Drive ini. Semua foto-foto kita yang kita simpan misalnya di Facebook, di internet, itu semua dia masukkan. Sehingga tambah Google Drive kita makin diisinya supaya penuh. Nah, makanya memang kalau kita pakai Google Drive sering foto-foto dia kumpul semua. Nah, jadi ya itulah kepandaian mereka supaya menghancurkan kita, memenuhi Google Drive kita supaya kita tambah lagi. Saya kan sudah mulai habis kan. Jangan-jangan saya harus masuk ke 2 tera tadi, bayar 135.000 per bulan. Nah, itu memang ya itulah kita kan, keadaan kita sekarang. Kalau kita pakai Dropbox lagi nanti, Dropbox sama. Kalau sudah lewat 5 giga, dia berbayar ke premium. Jadi semua memang harus berbayar. Jadi tidak ada yang gratis kan, tidak ada yang bisa. Memang dia kasih gratis, tapi kalau sudah perlu, kita harus akhirnya bayar. Nah itu, jadi itu memang yang harus kita lihat nanti, penggunaan daripada Mendeley ini. Nah, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan. Sampai di sini. Saya, Pak. Ya, silakan. Iya, mengenai yang tadi, Pak, mengenai pengeditan di Mendeley itu, Pak, apakah sama pengeditannya dengan sumber buku, dengan sumber jurnal? Lalu yang kedua, Pak, penulisan catatan kaki, footnote, Pak. Di sana tadi kan, Pak, seperti contoh yang Bapak buat tadi, Al-Ghazali. Di sana tidak ada langsung dibuat halaman kutipannya, Pak. Tapi di belakangnya langsung ada, saya perhatikan tadi, www dan selanjutnya. Bagaimana itu, Pak? Kalau dalam penulisan karya itu kita hapus, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, itu pertanyaannya sebenarnya itu untuk minggu depan. Ini sekarang kita persiapkan perangkat dulu, ya. Perangkatnya sudah siap dulu, kita sudah tahu memasukkan data dan sebagainya. Minggu depan kita akan praktek menulis.
Lalu bagaimana cara, kadang kan tidak ada halamannya. Tadi kan jurnal itu semua halamannya. Nggak mau dia hanya satu halaman. Nggak mau dia, atau 2 halaman. Jadi bagaimana caranya? Kita punya trik lagi. Itu minggu depan. Ini pertanyaannya untuk minggu depan. Disimpan dulu ya. Disimpan dulu. Tapi yang sekarang kita sudah kita install. Ya, sudah install di laptop kita, desktop kita sudah oke, sudah jalan. Kita sudah tahu cara menambah buku kita, library kita ke desktop, Mendeley. Kemudian kita sudah belajar bagaimana menginstall web importer di Chrome kita. Ya, harus di Chrome ya, jangan di Firefox, di Chrome. Lalu setelah itu bisa tambah buku kita lagi. Nah, minggu depan kita baru praktik menulis. Ya, praktik menulis menggunakan Mendeley. Jadi siapkan besok paper kalian. Entah makalah, entah seminar, entah apapun catatan-catatan kalian, kita akan praktik nanti di sana. Bagaimana mengolah metadata kita. Metadata itu, metadata adalah data dari Mendeley dan internet. Nah, jadi big data ialah data kalian lebih besar, itu kita akan gunakan di skripsi atau karya ilmiah kita. Demikian Jonathan ya. Kita bertanya soal apakah ada kesulitan dalam mendownload web importer, kemudian memasang Mendeley kita di desktop kita, itu yang menjadi apa dulu? Sarana prasarana dulu kita persiapkan. Kalau sudah oke nanti baru kita minggu depan praktik. Makanya saya katakan belajar Mendeley ini sebenarnya tidak cukup 3 pertemuan, lama sekali. Tapi kita press dia jadi 3 pertemuan, tapi dengan harapan kalian harus explore lagi, explore diri, gitu ya. Ada lagi selain Jonathan yang bertanya? Cukup jelas atau masih belum jelas? Kalau belum jelas, diperjelaslah minggu depan ya. Karena setelah minggu depan kita sudah masuk pembahasan kelompok ya, pembahasan kelompok, bagaimana membuat sebuah proposal dan simulasi bagaimana jika nanti kalian akan ujian proposal, kita harus bagaimana trik-trik menghadapi ujian proposal. Sudah masuk kita setelah minggu depan. Jadi manfaatkanlah 3 minggu ini untuk benar-benar fasih, expert dalam menggunakan Mendeley. Karena ini akan bagian yang sangat penting untuk memulai semester depan menggarap skripsi atau mulai dari bimbingan proposal dan skripsi kalian. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas? Cukup, Pak. Sudah ya? Oke lah kalau begitu. Silakanlah Komti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa, untuk menutup perkuliahan kita. Ya baik, terima kasih Pak. Untuk menutup kita dalam doa, yaitu Moniko Purba. Ya baik. Untuk menutup perkuliahan kita pada hari ini, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana pada saat ini Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih membimbing kami sehingga kami pada saat ini bisa menyelesaikan perkuliahan kami dengan baik. Kiranya Bapak, apa yang kami pelajari pada saat ini, kiranya dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami satu persatu, supaya ada bekal untuk pelayanan kami ke depannya. Tetap sertai kami sepanjang hari ini ya Tuhan, untuk melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Oke, terima kasih Moniko. Salam sehat ya. Silakan gabung Sehat, Pak. ibadah kita. Jujua. Ya hubungi. Jujua, Pak. Jujua, Pak. Aras. Pak. Was.